Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Gemar Online Kamis tanggal 15 Oktober 2020. Pagi ini saya mendapat berkat yang sangat luar biasa. Tuhan punya rencana indah, Tuhan sendiri yang memberikan ayat ini untuk kami karena kasihnya sangat besar dan semuanya seizin Tuhan. Saya mau berbagi berkat pagi ini dalam Mazmur pasal 35 ayat 12 sampai 18. Begini bunyi firman Tuhan: mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, perasaan bulus menyekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kapung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudaraku lah yang sakit. Demikianlah aku berlaku seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kapung. Ayat 15, tetapi ketika aku tersandung, jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku, orang asing yang tidak kenal. Menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Ayat 17, sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja? Selamatkan jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Ayat 18, aku mau menyanyikan syukur padamu dan menjemaah yang besar di tengah-tengah rakyat yang banyak. Aku memuji-muji Tuhan. Berkat firman Tuhan dalam pemazmur hari ini sangat luar biasa. Hal ini sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti ayat yang ke-17, sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja? Selamatkan jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Mazmur ini mengungkapkan isi hatinya. Dan dalam ayat 17, dia mengungkapkan hatinya seakan-akan Tuhan hanya diam saja, seakan-akan Tuhan tidak memberi pertolongan, seakan-akan Tuhan belum memberi pertolongan untuk dia. Dalam firman hari ini, seringkali banyak hal yang kita alami, percobaan, gesekan antar teman, mungkin persoalan keluarga yang lain. Sekian lama kita mengalami, seakan-akan Tuhan tidak menghiraukan kita. Seakan-akan Tuhan membiarkan kita terjerembab dalam persoalan, problem yang berlarut-larut tidak ada hentinya. Kita sudah seringkali berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan lihat diriku. Tapi semua proses yang kita alami pasti sakit, pasti kita merasa lelah. Kita sudah menjerit dan Tuhan tidak dengar, seolah-olah tidak mendengar kita. Semua percobaan,
semua persoalan yang kita hadapi membuat hati kita duka, membuat hati kita seolah-olah menjerit, sakit, lelah, membuat kita tidak semangat lagi. Tapi coba kita berusaha, dan saya juga berusaha dan belajar untuk tidak bernegatif thinking dengan Tuhan kita. Semua proses, semua pencobaan, semua problema yang kita hadapi, yang kita alami, Tuhan tahu. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita, apa yang kita rasakan Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Tapi mengapa seolah-olah jawaban doa itu tidak sampai pada kita? Proses belum selesai. Ada tujuan Tuhan yang lebih indah untuk kehidupan kita. Ada proses yang luar biasa agung buat perjalanan hidup kita ke depan yang kita tidak tahu. Sama seperti batu. Sebuah batu kalau ada di sungai dan berkumpul dengan batu yang lain, tidak ada bedanya. Semua seolah-olah sama. Tapi tangan Tuhan itu mengambil salah satu batu. Seperti Tuhan itu memilih kita dari antara batu-batu yang lain. Tuhan tahu batu ini bagus. Batu ini mempunyai kilau yang indah. Tapi batu ini belum terproses sehingga belum kelihatan kilaunya. Batu permata itu mempunyai bentuk yang khas, tapi yang Tuhan ambil karena batu yang biasa seolah-olah tidak ada apa-apanya. Seperti pengrajin itu juga yang mengasah batu ini sehingga menjadi permata yang mengkilat berkilauan yang indah dan mahal harganya. Harus digosok, harus dibentuk, dipoles, dibentuk, dikikis, bahkan batu itu dikikis untuk jadi bentuk yang bagus. Ada hal yang dibuang. Begitu juga dalam kehidupan kita. Tuhan tahu kehidupan kita, Tuhan tahu karakter kita. Mungkin ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau kikis itu. Tuhan mau bentuk kita. Memang sakit. Segala pencobaan yang kita alami tidak ada yang mendatangkan sukacita. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat 11. Ibrani pasal 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11 begini firman Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kita dilatih Tuhan. Kita dibentuk Tuhan untuk jadi permata yang indah, untuk mempunyai harga yang sangat mahal. Kembali kita baca di 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus pasal 7, 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus 7 ayat 10 gini bunyi firman Tuhan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ayat 11 bagian A. Sebab perhatikan,
betapa justru duka cita menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang luar biasa. Ini firman Tuhan. Alkitab sendiri yang mengatakan, jika semua problema masalah yang kita alami seizin Tuhan dan mendatangkan duka cita untuk kita, mendatangkan kesusahan, jangan patah semangat. Terus jalin hubungan dekat dengan Tuhan. Pererat waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan. Lebih dalam lagi masuk hadirat Tuhan. Lebih peka lagi kita akan suara Tuhan. Supaya kita lebih bisa mendengar suara Tuhan. Karakter mana yang perlu kita buang, karakter mana yang perlu kita ubah, sehingga kita bisa menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita sesuai yang Tuhan mau. Kita baca lagi dari 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 23. 1 Petrus pasal 2 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23, ketika ia mencaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tuhan sudah meninggalkan contoh teladan untuk kita. Seringkali juga saya mengalaminya di saat hati ini mulai sakit, jengkel. Tuhan ingatkan bahwa Tuhan terlebih dulu mengalaminya. Tuhan diolok, Tuhan diejek, Tuhan dihina di depan umum. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia hanya berdiam diri. Bahkan di atas kayu salib Tuhan mendoakan mereka. Itu seringkali Tuhan ingatkan dalam kehidupan saya. Masakan hal di duka yang kita alami di dunia diejek dengan sesama dan begitu aja kita sudah menyerah. Kita menyerah, kita menuruti emosi kita. Tuhan sudah meninggalkan teladan untuk kita. Dia diejek, dia dihina di depan umum bahkan. Dia hanya rela, dia hanya diam. Kita bisa menyontoh teladan Tuhan. Penderitaan kita belum seberapa dibandingkan penderitaan Tuhan di atas kayu salib. Pada waktu dia memikul salibnya, itu akan menjadi kekuatan untuk kita untuk menghadapi ke depan dan tetap menjaga hati, tetap mengendalikan diri, tetap diam seperti yang Tuhan lakukan di saat Tuhan sendiri menghadapi cacaan, hinaan, derita yang harus dia hadapi. Kita baca di
Yesaya 30 ayat 15. Yesaya pasal 30 Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu menang. Tuhan sudah berbicara. Di saat kita mengalami yang tidak enak, tidak nyaman, mending kita diam. Tinggal diam, tetap berdoa, tetap lebih erat lagi hubungan dengan Tuhan. Tak perlu kita membalas seperti yang tadi Petrus, 1 Petrus tadi. Tak perlu kita membalas. Lebih baik kita diam, kita masuk ke hadirat Tuhan, kita berdoa. Di situ terletak kekuatan kita. Justru di situ kekuatan kita. Karena di dalam hadirat Tuhan, karena hanya melekat pada Tuhan saja kita menjadi kuat. Sambil kita introspeksi diri akan karakter kita yang kurang menyenangkan di hadapan Tuhan, sambil kita periksa diri, Tuhan, karakter mana yang harus aku buang. Itu akan membuat kita seperti Mazmur yang pasal 35 ayat 18. Kita akan bisa. Aku mau menyanyikan syukur padamu dalam jemaat yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji Engkau. Dengan tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, tetap mempunyai hubungan erat dengan Tuhan, sambil kita introspeksi diri untuk membuang karakter kita, pasti Tuhan akan segera menjawab dan kita akan selesaikan tugas kita dalam pembentukan karakter kita, dan kita akan menang, dan kita akan bisa melihat ujung dari finish dari rencana Tuhan, proses Tuhan dalam hidup kita, dan kita akan tak bisa terucapkan dengan kata-kata, kita akan mengucap syukur dan selalu meninggikan nama Tuhan, mengagungkan dengan mulut kita betapa Tuhan luar biasa buat kehidupan kita, betapa rencana Tuhan indah untuk kehidupan kita. Terima kasih. Semoga renungan Gemar pagi ini bisa menjadi kekuatan untuk kita tetap survive, kuat hadapi setiap problema, dan kita selalu dalam hadirat Tuhan, dan kita bisa introspeksi diri, dan kita bisa menang lebih dari pemenang karena Allah ada bersama kita. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, Kau telah pilih kami, Kau telah angkat kami Tuhan, meskipun hal-hal yang tidak nyaman boleh kami alami, satu hal yang kami mau, kami rindukan, kami inginkan, kami selalu ada dalam naungan sayap-Mu, pelukan kasih-Mu. Oh Tuhan, Rema Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami. Ajar kami untuk dengar-dengaran akan suara-Mu. Ajar kami untuk Tuhan bisa mengintrospeksi diri sehingga kami bisa menjadi dan membuang karakter kami yang buruk yang tidak menyenangkan di hati-Mu, dan bisa menyenangkan hati-Mu selalu. Kami mau Tuhan bertumbuh semakin dewasa menjadi seperti-Mu Yesus yang telah memberikan teladan untuk kami. Mampukan kami terus pimpin dengan Roh Kudus-Mu setiap langkah hidup kami, sehingga kami Tuhan bisa berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah
Kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa firman-Mu menuntun kami dari pagi, siang hingga malam nanti, sehingga kami menjadi ciptaan baru, ciptaan yang sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengawali kegiatan kami pagi ini. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.